Halo, kembali lagi di channel Ngobrolin Investasi. Tentunya kita bingung nih ya untuk IHSG sekarang dengan di harga 5.800-an tuh apakah akan naik lagi atau turun? Seperti itu. Nah, biasanya tuh pasar menilai market seperti dari analisa teknikal ya kalau secara jangka pendek. Kalau secara jangka panjang juga itu masih bingung ya, masih karena kan kita melihatnya fundamental tapi eh, ternyata teknikalnya cukup jelek ya. Gitu. Jadi ini adalah komposit. Komposit itu adalah IHSG di chart Nexus ya, kalian bisa download secara gratis. Nah, di sini tuh ada hal yang unik seperti kemarin terjadi tuh. Ini ada yang namanya garis support baru. Seperti yang udah dipelajari di yang sebelumnya ini ya, yang tentang dasar saham. Jadi kita bisa menarik yang namanya garis support baru, yaitu dari pantulan-pantulan yang kira-kira terjadi di sebelum-sebelumnya. Ini akan ada yang namanya support baru. Nah, ini ada garis support baru karena kemarin tuh si candle ini cukup mengejutkan ya. Karena IHSG ada tenaga untuk cover ya, untuk naikin lagi gitu. Dan itu bisa dilihat dari si candle yang terakhir ini. Walaupun bentuknya tidak hammer secara sempurna, tapi ini tuh seolah-olah kan ada ceritanya itu ya, yang ketika belajar candlestick, ketika saham udah indeksnya mulai diturunin, ternyata ada tenaga nih untuk naik, akhirnya closingnya di sini di 5831 gitu. Nah, terus bagaimana saham IHSG hari ini? Nah, itu kan menentukan di candle ini gitu. Tapi dengan adanya support ini bisa jadi patokan nih. Apakah IHSG akan closing di bawah garis support ini, di bawah 5823, atau dia akan closing di atas? Kalau di atas tuh berarti kebetulan si support ini valid gitu. Support ini tuh bisa dilihat dan kalian bisa ngelihat nanti akan ada resisten lagi di resisten ini di harga-harga seginilah gitu. Tapi kita masih belum tahu nih ya. Cuman kalau diprediksi dengan grafik-grafik seperti ini, IHSG akan mengarah kemana? Dia akan mengarah ke downtrend, ke bawah seperti itu. Tapi kita juga akan buktikan ya. Jadi kan ini berdasarkan si garis support resisten ini, tapi tidak ada mungkin ada kemungkinan ketika dia break resisten dan itu akan menjadi uptrend kembali. Tapi ini yang bisa dilihat dari candle-candle ini. Tapi dengan seperti ini pun kalian juga bisa ini ya. Sebetulnya tuh yang namanya support resisten tuh banyak kalian bisa juga lihat dari weekly chart. Nah, ketika di chart ini tuh dia akan membentuk yang namanya garis support dan resisten yang berbeda. Seperti itu. Nah, dan si para pelaku pasar biasanya itu menggunakan banyak technical analysis. Mungkin kadang dia mengikuti garis moving average yang bisa menjadi support atau menjadi resistennya seperti itu. Tapi moving average-nya juga berapa hari. Nah, analisa saham tuh biasanya dilakukan berdasarkan seperti itu. Tapi kalau berdasarkan di chart daily dan kita melihat ada garis support resisten ini, kita akan melihat nih apakah IHSG akan lebih bawah dari garis support ini atau tidak gitu. Ini di 5823 untuk hari ini. Nah, kebetulan tuh ini juga kadang ada sentimen pasar ya dari luar negeri gitu. Kadang sih yang banyak sering dilihat adalah saham Dow Jones ini ya. Dow Jones ini adalah saham di pasar Amerika. Kalau Dow Jones tuh kalau nggak salah 230 perusahaan terbesar di Amerika digabungin. Jadi kalau McDonald, Microsoft seperti itu, Apple ada di Dow Jones Industrial Average ini gitu. Sedangkan kalau 500 perusahaan terbesar disebutnya SP 500 ya, SP 500. Tapi kadang memang kita tuh sangat-sangat melihat Dow Jones. Misalnya kalau ketika market news lagi tidak ada apa-apa nih ya, berita di market lagi tidak ada apa-apa, biasanya tuh dia akan mengikuti aja gitu harga si Dow Jones ini seperti apa gitu. Ketika dia turun, harganya kita juga akan turun, harga IHSG seperti itu. Nah, makanya oleh karena itu nah kan kalau dilihat nih ya, ini kan pagi-pagi ini. Ini tadi pagi-pagi ya, jam 9:10. Dia sempat mencetak harga di 5801 gitu. Karena sentimen pasarnya dia akan turun terlebih dahulu karena melihat seperti itu. Nah, tapi ternyata ini ada kemampuan buat ngebales lagi nih ke atas gitu. Oleh karena itu sekarang ada di 5824, tapi itu nggak terlalu live ya. Terus sekarang sebenarnya adanya di nih 5815. Ini adalah yang live ya, mungkin yang apa maksudnya yang sedang terjadi saat ini ya, detik ini juga gitu. Dan ini gue ngeliat sih di sini ada saham multipolar nih, ini karena ada berita tertentu ya, dan ini juga mungkin
kalian bisa gunakan untuk keputusan kalian membeli saham. Seperti yang kita tahu, Hypermart itu adalah sahamnya MPPA. MPPA itu adalah Matahari Putra Prima, dan ini dimiliki oleh MLPL, Multipolar disebutnya. Dan ini tuh MLPL dan kecipratan GoTo. GoTo itu adalah Gojek dan Tokopedia yang merger bagaimana bisnis properti di grup Lipo. Nah, karena ada news-news seperti ini, biasanya tuh pasar langsung merespon. Karena kebetulan pada saat-saat ini news yang lain tuh kurang menarik, kurang bisa dilihat gitu. Karena Gojek dan Tokopedia walaupun merger kan mereka masih belum ada saham yang TBK nih gitu di IHSG ya. Kalau menurut saya ketika merger seharusnya ketika Tokopedia sudah TBK, sudah menjadi perusahaan terbuka dan listing di IHSG, mungkin yang akan naik adalah sahamnya dia. Tapi karena sekarang masih belum ada sahamnya Tokopedia atau Gojek yang TBK, nah makanya ada news-news yang lain gitu, yang misalnya yang membuat itu naik seperti ini gitu. Dan juga mau gitu. Dan gua juga mau highlight nih untuk beberapa saham yang mungkin sekarang kalian bisa lihat ya, karena ada sentimennya dengan harga di luar negeri ya. Misalnya MDKA ini adalah saham emas, Antam tuh saham emas dan nikel, tapi mayoritas dia adalah nikel, tapi nikel juga harganya sedang naik. Jadi ada kecenderungan Antam, MDKA, dan ini PSAB ini adalah ketiga saham yang berhubungan dengan emas gitu. Nah, kalian sebetulnya bisa cari ini adalah chart bullion vault emas yang ada di 3 negara, kalau nggak salah di London, di Amerika, dan di Singapura ya. Ini berdasarkan harga itu. Nah, kalian bisa lihat ini sentimen pasar untuk si emas 1 bulan terakhir dia tuh naik. Walaupun dalam 1 tahun dia sempat turun lalu ini naik lagi. Nah, tapi biasanya itu ada saham-saham tertentu seperti yang tadi gue sebutin, MDKA, Antam, PSAB, dia mengikuti kecenderungan dari harga si emas ini gitu. Jadi kalian lebih bisa menebak emas ini harganya akan seperti apa gitu. Kita tarik misalnya ini harganya sama dari Jun 20 lah ya. Dari Jun 2020. Ini 2021 dan ini dia Juni. Nah, ketika adanya gunjang-ganjing nih ya misalnya di Juni nih, harga sahamnya akan naik. Dia akan naik seperti itu. Lalu akan ada turun naik. Nah, itu biasanya hariannya tuh akan cukup mengikuti lah seperti itu. Gitu. Tapi ini memang ada sentimen pasar yang sedang naik banget. Mungkin itu ketika di sini dia sempat break resistance. Ternyata dia turun lagi, masuk ke downtrend. Nah, itu juga sama terlihat di sini. Dia nge-break resistance, tapi ternyata nggak bisa, dia masuk lagi ke downtrend seperti itu. Tapi ketika kemarin emasnya sudah break lagi resistannya, dia naik lagi, dia mulai uptrend lagi. Kelihatan di saham ini juga mulai uptrend lagi. Jadi ini adalah saham yang cukup unik yang kalian bisa lihat seperti itu. Nah, sekian dulu dari saya, mungkin semoga membantu ya gitu. Dan prediksi mungkin IHSG kedepannya seperti apa ya, tadi sih ya bisa dilihat adalah kemungkinan besar dengan mengikuti garis tren seperti ini IHSG akan downtrend. Jadi kedepannya dalam waktu jangka pendek mungkin akan turun gitu, kecuali dia ada break resistance. Jadi dia akan melebihi dari garis resistance ini, dan kita nggak tahu kapan, tapi kecenderungan terbesar adalah IHSG akan mengikuti si garis support dan resistance ini, channel dengan arah downtrend ke bawah seperti itu. Nah, terima kasih sudah mendengarkan. Jangan lupa like atau komen jika ada yang ingin kalian tanyakan, share dan diskusikan dengan teman kalian, dan yang terpenting tekan tombol subscribe. Sampai bertemu di video selanjutnya.